Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian? Semoga tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Anak-anak masih melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian teks berita, unsur-unsur berita, dan penyimpulan berita. Nah, kali ini kita akan belajar struktur dan kebahasaan teks berita. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kompetensi dasar 3.1 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran: setelah kalian belajar mengenai struktur dan kebahasaan, kalian mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Nah, anak-anak, kita ingat-ingat dulu ya, apa berita? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian peristiwa yang hangat. Teks berita adalah teks yang berisi peristiwa terkini atau aktual. Baiklah anak-anak, yang pertama yang kita akan membahas yaitu struktur berita. Nah, anak-anak perhatikan kembali teks-teks berita pada bagian-bagian sebelumnya atau teks berita lainnya yang telah kalian baca dari sumber lainnya. Nah, anak-anak, berdasarkan struktur atau susunannya, teks-teks tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu bagian informasi yang penting, yang mana dalam informasi penting terdapat pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita, ya. Kemudian informasi yang tidak penting. Nah, informasi yang penting disebut juga dengan tadi pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita. Kalau pokok-pokok informasi itu terangkum dalam rumus 5W plus 1H. Ya anak-anak ya. Jadi dalam struktur teks berita ada informasi penting dan informasi tidak penting. Kalau informasi penting itu adanya pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita. Nah, anak-anak tentunya masih ingat ya dengan unsur-unsur berita yang kita sebut biasa 5W plus 1H, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, atau disingkat dengan adik Simba. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pada struktur teks berita, ya. Keenam pertanyaan itu ditempatkan pada lazim bagian awal pemberitaan, ya, yang kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur berita 5W plus 1H. Nah, bagian ini disimpan pada kepala berita dan tubuh berita, ya. Jadi keenam pertanyaan itu tadi 5W dan 1H ya lazim ditempatkan pada bagian awal pemberitaan ya, yang sering disebut sebagai unsur-unsur berita 5W plus 1H. Nah, bagian ini disimpan pada kepala berita dan tubuh berita ya. Adapun susunan dari unsur-unsur berita bisa variatif. Misalnya ada yang didahului dengan pernyataan kata apa, Dan pola penyajiannya pun bisa dimulai dengan kata kapan, ya.
Kemudian pertanyaan bagaimana itu ditempatkan pada bagian tubuh berita ya, berisi informasi penting ya, informasi pendukung. Biasanya kata bagaimana itu ditempatkan pada bagian tubuh berita atau badan berita. Selanjutnya, informasi kurang penting yang lazim disebut pula urean atau ekor berita. Nah, ekor berita ini berada setelah kepala atau tubuh berita ya. Coba di situ ada judul, kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Ini adalah pola piramida terbalik. Dengan struktur penyajian yang semacam itulah susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik ya. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian-perincian yang sifatnya cenderung tidak penting ya. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada judul berita dengan struktur penyajian seperti itu. Segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya informasi yang paling penting terletak pada bagian atas, yaitu kepala berita. Nah, oleh karena itu jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Selanjutnya yang kedua yaitu kaidah-kaidah kebahasaan ya. Kaidah-kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan satu yaitu penggunaan bahasa bersifat standar adalah penggunaan bahasa baku ya. Adalah bahasa resmi. Kemudian penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Nah, kalimat langsung ditandai oleh dua petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Ya, contoh, masyarakat wisatawan dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Ya, ada tanda kutipnya. Kemudian penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan penggunaan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, sejumlah staf Apel Manado mengatakan bahwa kepala Apel Manado sudah pulang. Kemudian penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Nah, kata-kata yang dimaksud adalah memikirkan, membayangkan, berasumsi, ya, berkesimpulan, beranalogi. Contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Nah, selanjutnya penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana ya. Nah, gempa dengan kekuatan skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Nah, itu contohnya. Nah, selanjutnya penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Contoh ya, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat 1. Nah, itu contohnya anak-anak ya. Nah, anak-anak silakan anak-anak pelajari buku paket Bahasa Indonesia halaman 11 sampai 17 ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat.
Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.